kita udah berada di Alas Daun dan dengan manajernya, Ya. Pak Ivan. Kenalin. Gimana kabarnya Pak? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Ya. Pak, saya dari bawah tadi Ya. sempat mesen makan dulu, ngelihat pegawai di Alas Daun banyak juga ya Pak. Iya betul. Itu dari dulu emang udah segini atau meningkat Pak? Oh iya. Ini. Itu perkembangan Alas Daun itu 2011 ya. Karyawan dengan total SDM 70 Pak. Itu naik terus. Untuk sales juga kita naik terus. Dan perkembangan juga Alas Daun sendiri dan SDM itu lumayan meningkat Pak. Dari 2011 sampai 2020 ya. 2020 terus meningkat terus sampai pandemi mungkin ya, tapi tetap karyawan tetap 70 dan alhamdulillah sales juga sampai sekarang semakin meningkat gitu. Berarti di masa pandemi ini tidak berkurang Pak SDM-nya? Iya, untuk SDM alhamdulillah Alas Daun juga udah luar biasa ya. Tidak ada yang dirumahkan, tidak ada yang berhenti juga. Jadi kontribusi buat karyawan juga dari perusahaan itu stabil gitu Pak untuk pencapaian tersebut gitu. Boleh diceritain Pak mungkin dengan adanya 70 karyawan, ini lingkungan kerja yang dibangun Alas Daun tuh kayak gimana sih sebetulnya Pak? Kalau lingkungan Alas Daun ya untuk sekarang ya kita ada dua macam, mungkin diantaranya mungkin lingkungan kerja fisik dan non fisik gitu. Yang pertama fisik dengan lingkungan yang berhadapan dengan seperti peralatan yang kita gunakan, meja, kursi dan equipment yang lain. Cuma kalau di non fisiknya mungkin karyawan bawahan berhadapan dengan pimpinan atau karyawan dengan karyawan bawahan yang lain. Nah, seperti itu sih untuk lingkungan kerja. Dan di Alas Daun itu lingkungan kerjanya memberikan atau menciptakan yang berpositif semua. Positif semua. Keluargaan atau yang lain lah gitu. Emang berimpact Pak ketika kita membangun sebuah lingkungan kerja yang kekeluargaan kayak gitu, itu manfaatnya apa buat Alas Daun Pak? Yang pertama adalah bisa karyawan tersebut mungkin semangat kerja ya. Intinya mungkin lebih giat lagi bekerja. Secara keluargaan mungkin tidak kaku untuk bekerja, baik atasan atau bawahan sama kekeluargaan seperti itu. Sistem kita terapkan di Alas Daun adalah kekeluargaan. Jadi kita juga enak untuk ke bawahan, begitu juga bawahan ke atasan tidak canggung-canggung untuk itu. Dan itu juga untuk nantinya kedepannya bisa lebih berkembang untuk perusahaan. Ya endingnya buat karyawan juga nanti kesejahteraannya seperti itu. Berarti salah satu motivasinya juga bisa dengan membangun lingkungan yang positif, yang enak untuk karyawan, fasilitas, lingkungan kerja terutama antara individu ke individu, karena itu berpengaruh juga untuk kinerja kerja kita gitu. Begitu. Bisa diceritain lebih lanjut Pak, mungkin cara-cara Alas Daun. Pertama itu udah motivasi lingkungan kerja kekeluargaan. Ada nggak motivasi lain yang dilakuin sama Alas Daun? Betul. Yang di Alas Daun ini motivasi yang pertama adalah kita memberikan reward atau kita adain the best employee gitu ya. Setiap karyawan yang terbaik itu ada setiap tahun atau per 6 bulan sekali. Itu bermotivasi buat mereka gitu ya. Untuk kedepannya bisa kita libatkan juga mungkin ke jenjang karir atau motivasi lain untuk jenjang jabatan atau insentif yang lain gitu. Untuk memotivasi seperti itu. Reward terutama penghargaan buat penghargaan materi atau non material gitu. Begitu. Berarti ada sistem jenjang karir, sistem insentif. Iya. Insentif tadi sama apa tadi? Jenjang karir juga sama. Jenjang karir. Jenjang karir buat naik jabatan sih. Nah, ya. Bagus. Terus kalau boleh tahu insentif yang soalnya ini kan banyak masyarakat yang ini ya baru mulai bisnis mungkin pengen tahu tentang gimana sih cara ngasih insentif ke pegawai biar proporsional, efektif gitu dan juga efisien gitu. Nah, mungkin bisa diceritain Pak. Soalnya kan Alas Daun udah berjalan dari 2011 juga kan. Udah berjalan dari 2011 mungkin ada pernah melakukan kesalahan, jadi belajar melalui kesalahan tersebut.
melalui insentif misalnya. Jadi kita ngambil pengalaman Alas Daun untuk belajar gitu. Kalau Alas Daun sendiri dari 2011 sampai 2020 itu dibilang kesalahan tidak ya? Karena insentif yang kita berikan itu sesuai dengan apa yang perusahaan harapkan. Jadi ada kontribusi dari perusahaan buat karyawan, begitu juga karyawan kontribusinya buat Alas Daun sendiri perusahaan. Jadi insentif yang kita kasihkan sesuai dengan apa yang kita tuju gitu ya. Apa yang kita tuju dari perusahaan buat memberikan insentif tersebut gitu. Contoh mungkin dari sales yang kita harus target sebulan itu kalau mencapai mungkin ada insentif, atau karyawan yang bekerja lebih gitu, loyalitasnya lebih dibanding sama kru yang lain, itu Alas Daun suka memberikan insentif tersebut gitu. Jadi ada feedback gitu, maksudnya adil untuk insentif yang kita berikan gitu. Dari salary terutama ya, mungkin kita tolak ukurnya dari kinerja kerja karena ada angket kerja dan dia berapa lama kerja di Alas Daun dan apa yang diberikan dia selama di Alas Daun begitu. Jadi tertera dan tertib lah untuk administrasi masalah insentif gitu. Ada perbandingan lama dan tidak dan kinerja kerja individu gitu. Oke. Biasanya Pak kalau dari gaji misalnya dia nembus target, Alas Daun nembus target. Itu biasanya proporsional gaji sama bonus. Proporsional gaji sama bonusnya berapa persen Pak perbandingannya biar efisien tapi juga efektif untuk meningkatkan produktivitas kerja. Iya, itu kita untuk di perusahaan sih untuk sales gitu ya, perbandingannya berapa persennya itu kita akan diakumulasikan begitu pencapaian sales tersebut gitu kan. Kalau salesnya sekian baru kita ada untuk insentif berapa persen yang harus keluar gitu. Untuk salary itu untuk naiknya itu nggak harus dari sales sebetulnya. Kita ada program untuk setiap setahun sekali pas kontrak baru ada kenaikan untuk salary tersebut gitu. Dan begitu juga jabatan bisa bergabung untuk di situ gitu. Jadi untuk gaji di perusahaan di Alas Daun tidak dilihat dari sales gitu. Dia itu dilihatnya mungkin dari kinerja kerja, kontrak setahun ada kenaikan gitu. Cuma beberapa persen dari kenaikan tersebut sesuai dengan tolak ukur dia kerja lamanya tidak. Jadi acuannya itu bukan dari gajinya berapa terus persen. Misalnya dia dibonusin 20% dari gaji, bukan, tapi dari total sales. Dari total sales itu bisa diakumulasikan ke persentase nantinya. Mungkin cukup segitu ya Pak. Iya. Si perbincangan kita. Nggak lama ya, alhamdulillah nggak lama. Ya begitu kira-kira pengalaman saya gitu ya. Pengalaman saya seperti itu. Dan di Alas Daun alhamdulillah ya perkembangannya dari 2011, terutama saya sih pribadi ya. Ada jenjang karir yang saya dapat, begitu juga penghargaan dari Alas Daun juga ada dapat karena hasil kinerja kerja dari awal sampai sekarang gitu ya. Untuk memperjuangkan karena mempertahankan yang sulit begitu. Mempertahankan Pak. Iya, mempertahankan yang sulit gitu. Pak Ivan kan udah lama nih di Alas Daun, 9 tahun, dan mungkin 3 tahun ya jadi manajer. Pak Ivan Baru 8 bulan. Alhamdulillah. Pak Ivan punya moral yang ditanemin sama Pak Ivan ke diri sendiri dan disebarkan juga ke bawahan-bawahan karyawan-karyawan Pak Ivan. Oh itu ada. Mungkin setelah briefing ya, setelah briefing pagi, saya sering untuk bukan sharing ya, mungkin kata-kata terakhir untuk briefing. Mungkin salah satunya saya sering ungkapin buat teman-teman yang motivasi juga ya buat teman-teman, lakukan apa yang kita bisa selama itu tidak ada hambatan buat kita, dan berikanlah yang terbaik buat semua orang. Itu ya sih moto saya, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Alas Daun punya manajer yang apik, tenan. Mantap Pak. Semoga sukses Pak. Alhamdulillah, amin. Ya. Bapaknya juga. Ya siap. Terima kasih Pak. Kita ini Oke, social siap. distancing. Terima kasih Pak. Siap Pak.